president. I guess I have to do it myself. I know it's not. Halo Bidikers, ada pepatah yang mengatakan bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Tapi ceritanya lain lagi. Kalau yang gagal adalah pas pampres dalam mengamankan presiden. Akibatnya bisa sangat fatal, bahkan sampai kehilangan nyawa seorang kepala negara. Dan inilah deretan kegagalan fatal yang dilakukan oleh pas pampres dalam mengawal presidennya. Mari kita bongkar. Seorang wanita yang tak dikenali tiba-tiba mendatangi Presiden Prancis periode 2012 hingga 2017, François Hollande. Insiden memalukan ini terjadi pada tahun 2012, saat Hollande masih berstatus sebagai calon presiden. Dan saat itu, ia hendak menandatangani kontrak program sosial jika ia terpilih. Pelaku mengaku merupakan korban dari ketidakadilan Partai Sosialis yang dipimpin oleh Hollande. Akibat kelalaian dari para pas pampres, wanita yang belakangan diketahui bernama Claire Seguin ini berhasil menerobos hingga ke mimbar dan melempari sang presiden dengan tepung. Sempat bengong dan tak panik, Hollande langsung dikerubungi oleh pas pampresnya pasca kejadian. Tapi apa boleh buat, sekejur tubuh dan wajah sang presiden telah berbalut tepung. Seperti adonan bakwan aja ya Bidikers. Kejadian serupa juga pernah dialami oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam kunjungannya ke Hannover, Jerman pada tahun 2013 silam, Putin disambut oleh dua wanita yang tak mengenakan pakaian atasan. Sambil meneriakkan kata-kata protes, kedua wanita ini memprotes tindakan Putin yang memenjarakan salah satu anggota band Pussy Riot, sebuah band lokal asal Rusia yang menyanyikan lagu anti-Putin di Moskow pada tahun sebelumnya. Pas pampres yang mengawal Putin di acara pameran industri perdagangan ini gagal melindungi presiden dengan baik. Meskipun dua wanita ini tidak menyentuh sang presiden sama sekali, namun kejadian seperti ini sangat memalukan. Apalagi ini merupakan agenda internasional, di mana banyak perwakilan dari negara-negara lain yang menyaksikan secara langsung. Kegagalan pas pampres dalam tugas pengawalan juga pernah terjadi di tanah air. Kejadian ini terjadi saat Jokowi melakukan kunjungan ke Lumajang pada akhir tahun 2021 kemarin untuk meninjau langsung dampak letusan Gunung Semeru. Saat sang presiden sedang menyapa warga dari dalam mobil, tiba-tiba sosok pria yang mengenakan peci melemparinya dengan secari kertas. Pas pampres yang kecolongan pun tidak sempat menghadang aksi pria misterius ini. Kertas yang telah digulung ini masuk melewati jendela mobil kepresidenan yang terbuka dan menghadang wajah sang presiden. Pasca insiden ini barulah para pas pampres mengamankan pelaku dengan sigap. Sementara Jokowi dengan santai mengambil gulungan kertas tersebut dan membacanya dengan legowo. Nah, menurut kamu isi kertas ini apa ya, Bidikers? Pas pampres yang terkenal elit seperti United States Secret Service pun tak luput dari kegagalan saat pengawalan, yakni saat Presiden Amerika Serikat periode 2017 sampai 2021, Donald Trump menyampaikan pidato terbuka di depan para pendukungnya yang berlokasi di sebuah bandara yang terletak di Ohio. Sesaat setelah Trump menyampaikan pidatonya, tanpa disangka, seorang pemuda menerobos di antara kerumunan penggemar Trump. Pria yang diketahui bernama Thomas DiMassimo ini berlari dan berhasil melewati tangkapan Secret Service. Beruntung pria ini tak sempat naik ke atas podium Trump, karena langsung dikerubungi oleh anggota pas pampres yang berdiri di sekitar podium. Pengawal Trump yang lain pun dengan sigap langsung mengamankan sang presiden. Insiden lebih memalukan dialami oleh mantan Presiden Amerika Serikat, George Washington Bush. Insiden ini viral ke seluruh dunia dan menjadi pemberitaan di berbagai negara. Saat Bush menggelar konferensi pers di Baghdad, Irak pada 2008 silam, seorang jurnalis yang berada di dalam ruangan tiba-tiba mencopot kedua sepatunya dan melemparkannya ke sang presiden. Sepatu pertamanya dilempar dengan deras tanpa berhasil dihalau oleh pas pampres. Beruntung, Bush bisa mengelak dengan cara menunduk. Kurang dari sedetik kemudian, pelaku yang diketahui bernama Muntadar Al-Zaidi ini
mencopot satu sepatunya lagi sambil menerangkan kata-kata protes. Sesaat setelah kejadian ini, barulah para pengawal berbadan tegap mengamankan sang pelaku. Tak hanya presiden negara, kejadian penyerangan juga pernah dialami oleh Presiden Bank Sentral Eropa yang bernama Mario Draghi. Para anggota pengamanan gagal melindungi sang presiden dari seorang wanita yang tiba-tiba melompat ke atas meja Draghi dan melemparinya dengan kertas. Wanita yang diketahui bernama Josephine Witt ini juga meneriakkan kata-kata protes akhir kediktatoran ECB. Kali ini juga terlihat di kaos yang digunakan oleh Witt. Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, akhirnya pihak Pas Pampres membuat Witt keluar ruangan untuk diamankan. Akibat kegagalan Pas Pampres ini, agenda konferensi pers ECB terpaksa molor selama 1 jam. Tak hanya di Indonesia, polemik yang timbul akibat ketidakpuasan masyarakat dengan kinerja wakilnya di parlemen kerap menjadi sorotan di berbagai negara. Salah satunya terjadi di Ukraina pada tahun 2014 lalu. Situasi politik yang suram membuat rakyat melakukan aksi protes. Para pengawal yang gagal melaksanakan tugasnya membuat wakil parlemen Ukraina yang bernama Vitaly Zuravsky diserang dan dibuang ke tempat sampah oleh para pelaku aksi protes. Tak cukup sampai di situ, para demonstran juga menahan Zuravsky agar tetap berada di tempat sampah. Beberapa orang bahkan mengambil benda-benda seperti ban bekas dan sampah kemasan air minum, lalu memasukkannya ke dalam tempat sampah seperti Zuravsky. Kegagalan pihak pengamanan selanjutnya sangat fatal hingga hampir merenggut nyawa seorang polisi asal Bulgaria yang bernama Ahmed Dogan. Saat itu Dogan sedang membacakan pidatonya di depan podium sebuah acara konferensi Partai Nasional. Tiba-tiba saja, seorang pria berbadan tegap menghampiri Dogan sambil mendodongkan senjata. Diduga kuat, pria ini ingin menghabisi nyawa saat itu juga. Namun Dogan merespon dengan cepat, tangannya menampik pistol sang pelaku. Ia pun tak tertembak, namun terjatuh saat kontak fisik mendorong si penodong. Ketegangan berlanjut, pria itu kemudian mundur dari podium. Entah hendak kabur atau membetulkan pistolnya tak meletus saat diarahkan ke kepala Dogan. Namun langkahnya buntu, sejumlah orang termasuk penjaga mulai mengepungnya, menjatuhkannya ke lantai podium lalu menghadiahnya bogem mentah. Tendangan bertubi-tubi juga diarahkan pada tubuhnya yang tersudut. Dan yang terakhir adalah kegagalan Pas Pampres yang paling terkenal di dunia. Pas Pampres Amerika Serikat gagal melindungi Presiden John F. Kennedy dari serangan peluru. Sang presiden tertembak saat sedang berada di atas mobil bersama istrinya. Kejadian yang berlangsung pada tahun 1963 ini masih diperdebatkan hingga sekarang dan menimbulkan beberapa teori konspirasi. Namun yang pasti, ini merupakan kegagalan terbesar yang dialami The Secret Service sebagai Pas Pampres Amerika Serikat.